Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mengumpulkan kita kembali di majlis yang mulia ini, di salah satu rumah Allah, di salah satu taman-taman surga yang ada di dunia. Kita dikumpulkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala setelah beberapa bulan kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan wabah yang ada, dan alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala sedikit demi sedikit mengangkat musibah tersebut dari kaum muslimin. Semoga Allah Subhanahu wa taala menuntaskan musibah yang ada dari negeri-negeri kaum muslimin. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita melanjutkan kembali pembahasan kitab Al-Qawaid wa Dhawabit As-Salafiyah fi Asma wa Sifati Rabbil Bariyah, yaitu kaidah-kaidah dan ketentuan-ketentuan para salafus saleh dalam menetapkan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang dikarang oleh Syekh Ahmad An-Najjar hafizahullah taala. Ini merupakan pertemuan keempat. Ini merupakan pertemuan keempat kita membaca kitab ini atau membahas kitab ini. Sudah ada 3 pertemuan sebelumnya. Sebagaimana kita sampaikan di awal-awal kajian ini, bahwa kita berusaha untuk menuntaskan satu kaidah tentang asma wa sifat dalam satu pertemuan. Kalau kita lihat flashback ke belakang, sudah ada 3 kaidah yang sudah kita bahas, pernah kita bahas. Yang pertama adalah nama-nama dan sifat-sifat Allah itu ditentukan dengan dalil, ditetapkan dengan dalil, bukan dengan akal. Ini kaidah yang pertama yang sudah kita bahas. Kemudian yang kedua adalah la yutajawazu al-Quran was sunnah. Kita tidak boleh berlebih-lebihan atau melampaui Al-Quran dan As-Sunnah dalam menetapkan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya, tetapkan saja apa yang Allah tetapkan, apa yang Nabi tetapkan dari sifat-sifat Allah, dan nafikan, tiadakan apa-apa yang Allah tiadakan dari sifat-sifatnya dan yang ditiadakan oleh Nabinya Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang tidak dibicarakan oleh Allah, ya sudah, jangan dibicarakan. Seperti kita singgung, ada di antara orang-orang yang terpapar virus filsafat atau ilmu kalam. Mereka suka mengobok-ngobok, membahas sesuatu yang tidak dibahas oleh Allah dan Rasulnya. Seperti misalnya dipertanyakan, Allah itu punya berat, punya massa atau tidak? Apa jawabannya jemaah? Allah itu punya sifat berat, massa atau tidak?
Artinya Anda tetapkan Allah punya sifat berat atau Anda tolak sifat berat ini? Ditetapkan atau ditolak? Ditolak. Ditolak juga harus butuh dalil. Menolak sifat itu juga harus dengan dalil. Sebagaimana menetapkan sifat harus dengan dalil, menolak sifat itu juga dengan dalil. Allah itu punya warna atau enggak? Ini dibahas sama mereka. Ini bukan jalan Ahlussunnah wal Jamaah, membahas perkara-perkara yang Allah dan Rasulnya tidak membahasnya. Ini diantara kebid'ahan orang-orang filsafat dan yang satu spesies dengannya. Kemudian yang terakhir, pertemuan ketiga, kalau nggak salah 2 bulan atau 3 bulan yang lalu. Berapa bulan jamaah? Berapa? Oh, setelah Id ya. Berapa bulan nanti? 3 bulan ya. Itu kita bahas tentang kaidah yang ketiga, yaitu sifat-sifat Allah, nama-nama dan sifat-sifat Allah itu bisa ditetapkan meskipun dengan hadis ahad. Ya, kalau Anda ingat, bisa ditetapkan meskipun dengan hadis ahad. Kalau nggak salah, pembahasan terakhir ini di-upload ya di YouTube-nya Masjid Ulil Albab. Pembahasan yang terakhir. Cuman 2 pembahasan yang pertama ini mungkin terlewatkan, tapi insya Allah nanti kalau kita sudah menuntaskan sifat kaidah-kaidah ini, kita ulangi kembali 2 sifat yang terlewatkan itu. Tapi sekarang kita masuk kaidah yang keempat. Qala al-muallif, penulis mengatakan wujubu itsbati nususis sifat wa ijra'iha ala dhahiriha. Kaidah yang keempat yaitu wajib menetapkan dalil-dalil yang berbicara tentang sifat-sifat Allah itu wajib ditetapkan sesuai dengan zahirnya. Jadi kalau Anda baca ayat yang berbicara tentang sifat Allah, atau Anda membaca hadis yang berbicara tentang sifat Allah, maka tetapkan sifat Allah tersebut sesuai dengan zahir ayatnya atau zahir hadisnya. Ya, lebih lanjut kita baca penjelasan dari beliau. Beliau mengatakan bahwa ini merupakan kaidah yang sangat penting sekali dari kaidah-kaidah yang dibangun oleh Ahlussunnah wal Jamaah dalam menetapkan nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Makna daripada kaidah ini adalah wujubu itsbati nususis sifat ala ma yatabadaru ilal aqlis salimi minal ma'ani, yaitu wajibnya kita ini menetapkan sifat-sifat Allah tatkala kita membaca ayat sifat, membaca hadis sifat, apa yang langsung terbetik dalam akal yang masih waras, akal yang masih belum kena syubhat, maka apa yang terbetik di situ dari makna-makna ayat itu ya sudah ditetapkan apa adanya. Contoh misalnya, Anda ketika membaca firman Allah di dalam surat Al-A'raf, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, dalam surah Al-An'am, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, bal yadahu mabsutatani yunfiku kaifa yasha. Bahkan kedua tangan Allah itu terbentang. Allah memberikan rizki kepada siapapun yang Dia kehendaki. Bahkan kedua tangan Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau akal seseorang itu masih di atas fitrah salimah, masih di atas kewarasan, belum terkena syubhat-syubhat filsafat, belum terkena syubhat-syubhat ahlil kalam, maka apa yang terbetik ketika membaca tangan? Ya tangan. Zahirnya Allah mengatakan tangan, ya sudah, tetapkan itu tangan apa adanya. Tapi nanti harus ditekankan kaidah yang belum kita bahas, yaitu kesamaan dalam nama itu tidak mengharuskan kesamaan dalam hakikat. Ini belum ya, belum kita lewati tentang kaidah ini. Maka Allah mengatakan tangan, tetapkan tangan, tapi tidak sama dengan tangannya makhluk, dan tidak boleh dipertanyakan bagaimana tangan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketika Anda membaca hadis, Nabi SAW mengatakan yanzilu rabbuna kulla lailatin ila sama'id dunya hina yabqa thuluthul lailil akhir
fayaqulu man yad'uni fa astajibalah wa man yas'aluni fa u'tiyah wa man yastaghfiruni fa aghfirlah. Nabi SAW mengatakan, Rabb kami, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, turun mudun ke langit dunia pada sepertiga malam terakhir, seraya mengatakan, barang siapa yang meminta kepadaku akan aku kabulkan, barang siapa yang memohon kepadaku maka aku penuhi permohonannya, dan barang siapa yang beristighfar minta ampun kepadaku maka akan aku ampuni dia. Ketika akal seseorang yang masih belum kena syubhat membaca hadis ini, maka dia pahami turun sebagai apa? Turun. Dia akan langsung memahami turun, ya turun. Beda kalau akalnya sudah kena syubhat, sudah kena pemikiran-pemikiran yang menyimpang. Ketika dia membaca ini, dia mengatakan, waduh, ini nggak mungkin Allah turun ini. Kalau Allah turun nanti sama seperti makhluk. Ya, maka kalau sudah rusak, akhirnya ditolak, Allah nggak turun. Tapi yang dimaksud turun di sini adalah rahmatnya yang turun atau malaikatnya yang turun. Nah, ini sudah bukan di atas fitrah salimah, tapi sudah fitrah fasidah, sudah rusak akalnya. Tapi kalau akalnya masih salimah, masih waras, ketika membaca Allah turun, yang terbetik langsung di akalnya adalah turun, dipahami sebagai turun. Nah, ini maksud daripada bab yang sedang kita bahas. Atau dengan penjelasan yang lain, kata beliau, min ghairi tamthilin wala sarfin laha an zahiriha li'anna al-Qur'ana nazala bilisanin arabiyyin mubin. Kita pahami ayat-ayat tersebut, hadis-hadis tentang sifat tersebut sesuai dengan zahirnya, namun tanpa diserupakan dengan makhluk, tanpa diselewengkan maknanya ke makna yang lain. Karena Al-Quran itu, kata beliau, turun dengan menggunakan bahasa Arab yang jelas, ya, dengan menggunakan bahasa Arab yang jelas. Atau dengan kata lain, fal wajibu an tujran nususu ala ma taqtadihi al-lughatul arabiyyah. Kewajiban kita sebagai seorang muslim adalah yaitu membiarkan dalil-dalil tersebut dipahami sesuai dengan bahasa aslinya, yaitu bahasa Arab. Kama yajibu hamlul ayatil qur'aniyah wal ahaditsin nabawiyah ala adatil arabi fil kalam. Sebagaimana juga wajib atas kita membawa makna-makna yang ada di dalam Al-Quran atau hadis itu diseret maknanya, dibawa maknanya sesuai dengan ucapan, pemahaman ucapan orang-orang Arab yang sudah dimaklumi. Ingat ya, yang dimaksud orang Arab di sini adalah mereka-mereka yang memang native speaker, ya, bukan orang keturunan Arab, bukan. Kalau Anda katakan, oh berarti yang dipahami sama orang Arab, Anda cari orang Arab di Surabaya ini, Pak, apa maknanya ayat ini? Oh, ini maknanya Allah turun itu bukan Allahnya yang turun, karena kami orang Arab ini, ya, itu tidak memahami seperti itu. Ini bukan orang keturunan Arab yang dimaksud, tapi mereka-mereka yang memang berbahasa Arab fasih, yang fasih berbahasa Arab, memang itu dipahami sama mereka. Wa mafhumiha fil khitabi fala yasihul udul an ma'hudil arabi fi khitabiha ila syawadhil lughah wa wahsyil alfat wa ghara'ibil kalam balil wajibu ijra'un nususi ala zahiriha. Kata beliau, harus dipahami sesuai dengan arah pembicaraannya. Jadi ayat-ayat Al-Quran ini atau hadis-hadis Nabi itu dipahami sesuai dengan arah pembicaraannya, dan tidak boleh dipalingkan, ya, tidak boleh dipalingkan dari apa yang sudah dipahami sama orang-orang Arab, dipalingkan ke bahasa-bahasa yang pemahaman-pemahaman yang ganjil. Orang Arab tidak memahami kayak gitu. Orang Arab memahami kata tersebut tidak seperti yang kau pahami. Contoh misalnya, dan pernah kita singgung ya, mungkin lupa karena sudah lama prei. Kesalahan sebagian orang ketika menafsirkan kata fitnah yang ada di dalam ayat-ayat Al-Quran, membawakan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wal fitnatu
asyaddu minal qatl. Orang Indonesia memahami ayat ini dengan apa? Apa artinya? Antum pasti familiar ini. Fitnah lebih kejam dari pembunuhan. Apa fitnah yang dimaksud dengan bahasa Indonesia? Apa fitnah yang dimaksud dalam bahasa Indonesia? Menuduh secara dusta. Anda tidak melakukan, tapi dituduh melakukan. Sampai nggak nyolong, diarani nyolong. Nah, ini dalam bahasa kita, dalam bahasa Indonesia, fitnah. Dalam bahasa Arab, fitnah bukan itu. Dalam bahasa Arab, yang dipahami sama orang-orang Arab, fitnah itu bisa bermakna ujian, bala, musibah. Yang orang kalau gagal dalam musibah-musibah itu, bisa membuat dia kufur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa membuat dia keluar dari agama Islam karena nggak kuat dengan ujian-ujian dalam agama Islam. Maka kekufuran jika dibandingkan dengan pembunuhan, mana yang lebih besar dosanya? Pembunuhan. Kekufuran. Beda sama yang dipahami sama orang Indonesia. Sampean dituduh sama dibunuh, mana yang lebih besar dosanya? Dibunuh. Paham jemaah? Nah, ini kesalahan karena apa? Memahami kata fitnah bukan dengan bahasa Arab, tapi dipahami dengan bahasa Indonesia. Salah. Ya, ini kaidah yang penting, memahami Al-Quran dengan bahasa aslinya, bahasa Arab, bukan dengan makna-makna yang dalam bahasa Indonesia. Meskipun sama loh kata-katanya, fitnah. Bahasa Indonesia juga fitnah, bahasa Arab juga fitnah, tapi maknanya beda, melenceng. Nah, dalil-dalil yang dibawakan oleh beliau berkaitan dengan bab ini. Yang pertama, firman Allah Azza wa Jalla dalam surah Asy-Syu'ara ayat yang ke-193 sampai 195. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Nazala bihir ruhul amin ala qalbika litakuna minal mundzirin bilisanin arabiyyin mubin." Perhatikan kata Allah, Al-Quran itu diturunkan melalui Ar-Ruhul Amin, yaitu malaikat Jibril. Ala qalbika, diturunkan ke dadamu wahai Muhammad, agar kau menjadi orang-orang yang memberi peringatan kepada manusia. Nah, pendalilannya ada dalam ayat yang terakhir ini, bilisanin arabiyyin mubin, yaitu bahasa Al-Quran ini dengan lisan Arab, dengan bahasa Arab yang mubin, yang jelas. Dari sisi mana ayat ini dijadikan dalil bahwa kita ini wajib membiarkan makna-makna yang ada di dalam Al-Quran sesuai dengan zahirnya? Dari mana pendalilannya? Kata beliau, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabarkan dalam ayat ini bahwa Al-Quran diturunkan dengan bahasa Arab. Ya kan? Dalam ayat tadi Allah mengabarkan Al-Quran diturunkan dengan bahasa Arab. Fawajaba fahmuhu ala ma yaqtadihi adh-dhahiru min hadzal lisanil arabi. Maka kalau Al-Quran diturunkan dengan bahasa Arab, wajib memahami ayat-ayat tersebut dengan lisan Arab, dengan bahasa Arab. Wa illa, karena kalau tidak dipahami dengan bahasa Arab, lama kana hunaka farqun baina ayyakuna bil lughatil arabiyyah aw ghairiha. Kalau bukan dengan bahasa Arab, maka nggak ada bedanya dong antara bahasa Arab dengan bahasa yang lainnya. Ngapain ayat ini diturunkan? Paham nggak maksudnya jamaah? Kalau Al-Quran, hadis bisa dipahami dengan bahasa lain selain bahasa Arab, Allah tidak perlu nyinggung-nyinggung tentang bahasa Arab dalam ayat-ayatnya. Paham jamaah? Gunanya Allah menegaskan bahwa Al-Quran turun dengan bahasa Arab, fungsinya adalah jangan memahami Al-Quran dengan selain bahasa Arab. Itu tujuannya. Nah, termasuk yang harus dipahami dengan bahasa Arab adalah ayat-ayat tentang sifat. Ayat-ayat yang berbicara tentang sifat Allah itu dipahami dengan bahasa Arab. Ya, tidak dipahami dengan selain bahasa Arab. Dalil yang kedua, Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surah An-Nahl ayat 64. Kata Allah,
wa ma anzalna 'alaikal kitaba illa litubayyana lahumul ladzi ikhtalafu fihi wa hudaw wa rahmatan liqaumin yu'minun. Allah berfirman, dan tidaklah kami menurunkan kepadamu Al-Quran, wahai Muhammad, tidaklah kami menurunkan Al-Quran kepadamu, wahai Muhammad, melainkan agar engkau menjelaskan. Jadi Nabi SAW ditugaskan oleh Allah menjelaskan Al-Quran kepada manusia atas apa-apa yang mereka perselisihkan. Kemudian Allah mensifati Al-Quran wahudan warahmah. Al-Quran itu sebagai petunjuk dan sebagai rahmat bagi orang-orang yang beriman. Sudah? Dari mana sisi pendalilannya? Allah dalam ayat ini mensifati Al-Quran itu dengan petunjuk. Allah menjelaskan dalam ayat ini bahwa Al-Quran itu sudah dijelaskan. Anak tanya sama antum, Nabi itu sudah menjelaskan Al-Quran belum? Ada yang tersisa nggak yang belum dijelasin sama Nabi? Kelalen bae ngono lho. Iya lali misalnya, keburu meninggal gitu, lupa belum dijelasin. Ada? Nggak ada, tidak dijelaskan oleh Nabi SAW. Sehingga makna-makna ayat di dalam Al-Quran semuanya sudah dijelaskan oleh Nabi SAW, termasuk ayat-ayat tentang sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Seandainya maka apabila ayat-ayat tentang sifat tidak ada penjelasannya dari Nabi SAW, berarti dipahami sesuai dengan zahirnya. Gini jamaah, Nabi ketika membaca firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nisa, innallaha ni'ma ya'idzukum bih innallaha kana sami'an, yang mendengar Nabi membaca ayat ini, Nabi SAW diriwayatkan mengisyaratkan dengan jempolnya dan dengan telunjuknya, telunjuk kelingkingnya. Nabi meletakkan di telinga dan di mata, seraya mengatakan innallaha kana sami'an basira, sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha melihat. Ini Nabi bukan menyamakan Allah dengan makhluk, bukan, tapi untuk takribul fahm, untuk mendekatkan pemahaman bahwa Allah benar-benar mendengar dan Allah benar-benar melihat. Dijelaskan sama Nabi SAW. Lah kalau ternyata sifat-sifat Allah tidak seperti zahir ayatnya, harusnya dijelaskan dong sama Nabi. Kan orang-orang mengatakan kalau tangan Allah itu jangan dipahami sebagai tangan, tapi dipahami sebagai apa? Kekuatan Allah, qudrah, kemampuan Allah, ability, kemampuan Allah Subhanahu wa taala. Jangan dipahami sebagai tangan. Oh tayyib, ada nggak penjelasannya dari Nabi SAW? Nggak ada. Itu sudah dipahami sama orang-orang. Loh enggak. Nabi itu orang yang fasih, orang yang detail dalam menjelaskan. Seharusnya kalau memang itu tidak boleh diartikan tangan, Nabi itu khawatir. Nabi khawatir jangan-jangan nanti orang-orang memahami tangan sebagai tangan, dan itu kesesatan kata mereka. Contoh yang lain ya. Ini Nabi SAW ketika haji wada, Nabi itu berkhutbah di Arafah. Masyhur ya kisahnya ya. Nabi ketika wukuf berkhutbah di Arafah, yang hadir ketika itu para sahabat-sahabat Nabi SAW, baik yang bangsa Arab maupun yang ajam non Arab, baik mereka yang punya intelektualitas tinggi ataupun orang-orang Badui yang tinggal di pegunungan, mereka semua hadir di padang Arafah ketika itu. Nabi SAW mengisyaratkan telunjuknya ke arah atas, seraya mengatakan Allahumma syhad, Allahumma syhad, ya Allah persaksikanlah, ya Allah persaksikanlah. Loh, harusnya Nabi khawatir nanti orang-orang memahami Allah berada di mana? Allah berada di atas. Kalau memang Allah di atas itu adalah salah, harusnya Nabi jelasin. Jangan dipahami ya, ini Allah, saya gini ini cuman buat action.
Harusnya Nabi jelasin gitu. Saya nunjuk-nunjuk atas ini cuman buat aksi-aksian saja. Tapi Allah itu bukan di atas. Kenapa harus ada penjelasan? Karena yang hadir ketika itu ada orang-orang Arab, ada orang-orang non-Arab. Ada para sahabat-sahabat yang memang tinggal di kota, ada Arab-Arab Badui yang tinggal di pegunungan, yang kencing di masjid itu. Bangsa-bangsa yang kencing di masjid itu. Iya, lu bahaya kalau mereka memahami Allah di atas. Kalau memang Allah di atas itu salah, Nabi takut. Harusnya dijelasin sama Nabi SAW. Tapi nggak ada penjelasan dari Nabi. Paham nggak jamaah? Bisa dipahami jamaah ya? Agak bulat? Enggak, nah kira ya. Gampang sebenarnya akidah Ahlussunnah ini. Dipahami sesuai dengan apa yang turun, apa yang nampak dalam ayat-ayat tersebut. Kemudian dalil yang ketiga dalam surah Shad ayat 29, Allah mengatakan kitabun anzalnahu ilaika mubarakul liyadabbaru ayatih waliyatadzakkara ulul albab. Kata Allah, Al-Quran ini adalah kitab yang diturunkan oleh Allah kepadamu wahai Muhammad, penuh dengan keberkahan, agar manusia mentadaburi ayat-ayatnya, dan agar orang-orang yang cerdas, orang-orang yang berakal mau merenungkan ayat-ayat tersebut. Baik, di sini ada perintah untuk mentadaburi Al-Quran tersebut. Kata beliau, Allah memotivasi kita untuk mentadaburi ayat-ayat tersebut dan memahami, merenungkan, meresapi makna-maknanya. Wala yakunu dzalika illa bifahmihi ala ma yaqtadihi dhahirul lisanil arabi. Dan kita nggak akan mungkin bisa mentadaburi ayat-ayat Al-Quran kecuali melalui bahasa Al-Quran itu sendiri, yaitu bahasa Arab. Dan itu termasuk ayat-ayat tentang sifat. Kita nggak mungkin bisa memahami ayat-ayat sifat kecuali dengan bahasa Arab. Baik, sekarang kita lihat bagaimana ucapan para salaf. Biar nggak dikira kita ini nyomot dalil kemudian kita pahami sendiri. Bukan. Ini memang akidahnya para salaf. Akidahnya para sahabat, para tabi'in, dan orang-orang yang berada di atas jalan mereka. Yang pertama, Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, anaknya Umar ibn Khattab yang wafat pada tahun 84 Hijriah. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma mengatakan, khalaqallahu arba'ata asya biyadih. Allah menciptakan 4 makhluk dengan tangannya. Ya, Allah menciptakan 4 makhluk dengan tangannya. Yang pertama kata beliau, Allah menciptakan Adam. Yang kedua, Arsy. Yang ketiga, Al-Qalam, yaitu pena takdir. Dan yang keempat adalah Jannatu Adn, surga Adn. Kemudian kata beliau, thumma qala lisairil khalqi kun fakana. Kemudian makhluk-makhluk setelahnya itu diciptakan dengan mengucapkan kun. Paham jamaah ya? Jadi 4 makhluk ini, Adam, Arsy, kemudian Qalam, kemudian surga Aden, itu spesial karena diciptakan oleh Allah dengan tangannya. Adapun selain 4 ini, Allah ciptakan dengan apa? Ucapan kun. Makanya ketika Allah bertanya kepada iblis, tatkala iblis gak mau sujud kepada Adam, Allah menyebutkan tentang keistimewaan Adam yang tidak dimiliki sama iblis. Allah katakan dalam surah Shad, kata Allah subhanahu wa ta'ala, qala ya iblis ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadayya. Wahai iblis, apa yang mencegahmu untuk tidak mau sujud kepada Adam yang aku ciptakan dengan kedua tanganku? Seandainya tangan diartikan dengan kudroh, kemampuan, atau diartikan dengan kekuatan, harusnya iblis protes. Bodoh, aku juga kau ciptakan dengan kekuatanmu juga. Tapi ternyata iblis protesnya dari sisi mana? Ya, dari
unsur ciptaannya. Kata iblis, khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Ya Allah, kau ciptakan aku dari api dan kau ciptakan Adam dari tanah. Iblis mengakui nggak kalau Adam itu spesial karena diciptakan dengan kedua tangan? Ya. Abdullah bin Umar dalam ayat ini, dalam athar ini, dalam ucapan ini, Abdullah bin Umar menegaskan Allah punya tangan, tapi Abdullah bin Umar tidak mentakwil tangan itu ke makna yang lain. Ya, diartikan apa adanya, tangan ya tangan, tapi tanpa diserupakan dengan tangan makhluk. Tidak boleh dipertanyakan bagaimana tangan tersebut, dan perlakukan ini kepada semua sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena diantara kaidah yang nanti kita lewati, al-kalamu fi ba'dis sifat kal kalamu fi ba'dil akhar. Pembicaraan tentang satu sifat itu sama dengan pembicaraan semua sifat. Kenek kabeh. Kemudian yang kedua, Abul Aliyah yang wafat pada tahun 93 Hijriah. Ini tabi'in ya. Kalau Abdullah bin Umar ini termasuk sahabat. Abul Aliyah rahimahullah ta'ala, beliau ketika menafsirkan, membaca firman Allah Ar-Rahman 'alal arsy istawa. Ya, pokoknya firman Allah yang berkaitan dengan istiwa. Allah itu punya sifat istiwa. Apa penjelasan beliau tentang istawa 'alal arsy? Beliau mengatakan irtafa'a, yang artinya tinggi. Jadi memang dalam bahasa Arab istawa ketika digabungkan dengan ala itu tidak ada makna lain kecuali tinggi di atas. Ada syubhat dari sebagian ahli bidah, mereka mengatakan istawa itu maknanya banyak, nggak cuman di atas saja maknanya, tapi banyak. Contoh misalnya imam ketika mau sholat berjamaah, imam mengatakan istawu. Istawu itu dari kata-kata istawa. Apakah maknanya makmumnya suruh ke atas semua? Paham jamaah? Kata para ulama ahli bahasa, benar. Kalau istawa tidak digandeng dengan ala, itu bisa jadi maknanya adalah meluruskan dan merapatkan shaf. Tapi ketika digandengkan dengan ala, itu tidak ada makna lain kecuali artinya di mana? Di atas. Loh kok bisa gitu? Ya memang gitu bahasa Arab. Makanya tadi kita jelaskan, pahami dengan bahasa Arab. Sudah masuk isya teman? Belum. Hal yang sama juga diucapkan oleh Mujahid yang wafat pada tahun 103 Hijriah. Ini diantara ulama tafsir. Ya, diantara ulama tabi'in yang seorang mufassir, ahli tafsir. Makanya Anda kalau baca kitab-kitab tafsir Ibnu Katsir atau yang lainnya, familiar dengan nama Mujahid. Mujahid, ya, Ikrimah, Abdullah bin Abbas, Tawus, dan yang lainnya. Sama beliau ketika menafsirkan istawa itu ditafsirkan dengan ala, yang artinya di atas. Sama seperti tadi irtafa'a, itu juga artinya tinggi. Maka dua ulama tadi, yaitu Abul Aliyah dan Mujahid, sama-sama menafsirkan istawa sesuai dengan dohir ayatnya. Nggak diseret-seret ke makna ini, nggak dibawa ke makna ini. Istawa itu artinya istaula, Allah menguasai arsy. Nggak ada dalam bahasa Arab istawa itu diartikan istaula, itu nggak ada. Itu bahasa Arab yang muncul setelah generasi salaf, baru muncul seperti itu untuk menolak Allah di atas. Dan kemudian Abu Abdillah Ikrimah Maula Ibni Abbas yang wafat pada tahun 104 Hijriah. Beliau ketika membaca ayat dalam firman surah Al-Maidah, ya bukan Al-An'am ya, surah Al-Maidah yang tadi kita baca, bal yadahu mabsutatan, bahkan kedua tangan Allah terbentang. Apa kata Ikrimah?
yakni al-yadain. Makna dari kedua tangan adalah kedua tangan. Simple. Semudah itu memahami akidah ahli sunnah wal jamaah. Anda kalau membaca bagaimana orang-orang Asy'ariyah atau Maturidiyah atau yang sejenis dengan mereka, ribet. Dipahami dengan makna ini, dipahami dengan makna ini, dipahami dengan makna ini, ruwet. Ahlu sunnah sesimpel itu. Bahkan ada sebuah kaidah yang ditetapkan oleh para ulama, yaitu nanti akan lewat, tilawatuha tafsiruha tilawatuha. Kalau kau ingin tahu tentang tafsir ayat-ayat sifat, maka ya wis kari maca tok. Bacaan sudah, apa yang kau baca yaitu tafsirnya. Anda baca dalam surah Ar-Rahman, Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram, dan kekallah wajah Rabbmu yang memiliki kemuliaan dan keagungan. Ustadz, apa tafsirnya wajah di sini? Si wacan mana ayatnya? Wa yabqa wajhu rabbika. Ya, ikut tafsir itu sudah. Paham jemaah? Itu tafsirnya sudah. Apa yang keluar dari lisanmu dari ayat tersebut, ya sudah itu tafsirnya. Beda sama ahlul bidah. Oh, itu wajah itu artinya keagungan Allah. Artinya kebesaran Allah, macam-macam. Ruwet. Ahlus sunnah enggak. Apa yang kau baca, ya sudah itu tafsirnya. Tapi enggak boleh diapakan? Diserupakan dengan makhluk. Tidak boleh ditanyakan bagaimana. Tetapkan apa adanya, maknanya. Wajah ya wajah. Kemudian diantara ulama yaitu Abdullah ibni Abi Mulaikah rahimahullah yang wafat pada tahun 117 Hijriah. Ini masih awal abad-abad awal ya. Masih termasuk diantara Al-Qurun Al-Mufaddalah. Masuk diantara generasi-generasi yang unggul, yaitu sahabat tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Wasu'ila Ibnu Abi Mulaikah an yadillah awahidatun awithnatan. Ibnu Abi Mulaikah pernah ditanya tentang tangan Allah. Berapa tangan Allah itu? 1 atau 2? Qal bal ithnatan. Ibnu Abi Mulaikah mengatakan tangan Allah itu 2. Sudah simpel. Enggak dikatakan kepada orang yang bertanya ini jangan dipahami sebagai tangan, tapi dipahami sebagai kekuatan Allah, dipahami sebagai kebesaran Allah dan yang lainnya. Jangan dipahami sebagai tangan yang hakiki, jangan katanya. Enggak, dijelaskan 2 tangan Allah Subhanahu wa taala. Ditetapkan apa adanya. Kemudian diriwayatkan dari Al-Walid ibn Muslim. Al-Walid ibn Muslim yang wafat pada tahun 195 Hijriah, beliau mengatakan sa'altul Auza'i wa Thawri wa Malika ibn Anas wa Laytha ibn Sa'ad anil ahadithil lati fiha sifat fa kulluhum qal amirruha kama ja'at bila kaif. Kata beliau, aku pernah bertanya kepada Imam Al-Auza'i. Ini diantara nama-nama ulama salaf. Al-Imam Al-Auza'i pernah tak takoni. Kemudian Imam Ats-Tsauri, yaitu Sufyan Ats-Tsauri. Kemudian Imam Malik ibn Anas. Kemudian Imam Al-Layth ibn Sa'ad. Semua pernah tak tanya, kata Muslim, Ibnu Muslim, Al-Walid ibnul Muslim. Semua ini orang-orang ini, ulama-ulama ini pernah tak tanya tentang ayat-ayat sifat. Bagaimana kita menyikapi ayat-ayat sifat ini, wahai para ulama? Mereka semua sepakat mengatakan amirruha kama ja'at. Biarkan ayat-ayat sifat itu sebagaimana munculnya di dalam Al-Quran, tapi bila kaif, tanpa dibagaimanakan, ya, tanpa dibagaimanakan. Ya, kita tetapkan maknanya, namun tidak boleh kita tetapkan bagaimananya, piye. Contoh gini jamaah, ada yang bawa parfum, pinjem, nggak anak ambil kok. Ini untuk takribul faham, untuk mendekatkan pemahaman.
Jazakallah khair. Oh, Masya Allah ini. Baik. Antum ketika saya katakan parfum ini harum, sifatnya harum, wangi. Anda paham nggak apa maknanya wangi? Hah? Tahu ya apa maknanya harum, apa maknanya wangi? Lawan katanya apa? Busuk. Lawan katanya busuk. Anda paham maknanya. Tapi bagaimana hakikat baunya ini? Ada yang tahu? Kalau ada satu parfum lagi misalnya, ada parfum lagi dua ini. Yang ini, parfum ini saya katakan ini baunya harum. Yang parfum yang satunya, saya juga mengatakan ini baunya harum. Wangi juga ini. Tapi sama nggak antara wanginya ini dengan wanginya ini? Nggak sama. Hakikatnya bagaimana? Nggak tahu sampean. Makanya kalau beli parfum, sampean nggak tahu nama parfumnya dan nggak bawa contohnya, kangelan nggak? Kangelan. Tahu-tahu datang ke toko parfum gitu. Pas, saya beli parfum. Oh iya, parfum apa? Sing wangi. Kira-kira diapakan sama pegawainya? Iki sak etalase iki wangi kabeh, Mas. Pikir ono sing basin ta iki. Ini harum semua ini. Gimana? Deskripsikan. Baru sama dia dideskripsikan. Tapi deskripsinya dia ini adalah dengan cara dia mengambil contoh yang baunya mirip dengan parfum yang dia maksud. Anu Mas, baunya itu kayak bau melati. Padahal bukan melati. Baunya itu kayak bau-bau melati. Diserupakan dengan yang semisal dengan dia. Nah, barulah pedagang parfumnya paham. Oh, parfum itu baru paham. Nah, kalau sifat Allah bisa nggak diserupakan yang serupa dengan Allah? Nggak bisa. Berarti tidak ada jalan lain untuk memahami bagaimana sifat Allah tersebut. Tertutup pintunya bagi Anda. Sudah nggak ada cara untuk Anda mengetahui hakikat sifat Allah itu. Tidak ada cara, karena Anda tidak bisa menyerupakan dengan yang serupa dengan Allah. Kalau parfum bisa diserupakan, yang sama seperti bau melati, Mas. Oh bisa. Tapi kalau Allah, ada yang serupa dengan Allah? Tidak ada. Maka nggak ada. Tapi maknanya tetapkan. Sebagaimana parfum tadi, maknanya harum, Anda tetapkan harum. Tapi bagaimana harumnya? Wallahu a'lam. Sifat Allah juga gitu. Anda tetapkan maknanya, tangan ya tangan, wajah ya wajah, turun ya turun, istiwa ya istiwa. Tapi bagaimananya tidak diketahui. Berapa menit lagi? 1 menit, 2 menit, besok kurang. Tapi jemaah dimulakan oleh Allah. Sebenarnya masih banyak ucapan-ucapan dari ulama yang lain, atau kita baca secara ringkas saja dari Imam Ahmad Ibn Hanbal. Sama, Imam Ahmad bin Hanbal juga mengatakan amir ruha kama ja'at bila kaif. Perlakukanlah ayat-ayat sifat sebagaimana datangnya tanpa diserupakan dengan makhluk. Ya, ini hampir mirip semua ucapan-ucapan para ulama-ulama setelahnya. Penekanan tentang kaidah yang satu ini, yaitu perlakukan dalil-dalil tentang sifat-sifat Allah sebagaimana munculnya, datangnya dalam ayat tersebut, ya, dan dipahami dengan pemahaman atau dipahami dengan bahasa Arab, tidak dipahami dengan bahasa yang lain. Kita dengarkan adzan, kemudian kita buka tanya jawab. Wallahu a'lam. Ya, kita masuk sesi tanya jawab. Sebelum kita melaksanakan salat isya, ada beberapa pertanyaan yang masuk. Ini satu kertas 3 pertanyaan.
Apa makna ayat yang mengatakan sesungguhnya beruntunglah orang yang mensucikan jiwa, yaitu surat wasyamsi wadhuhaha, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sungguh beruntung orang-orang yang mensucikan jiwanya, dan sungguh merugi orang-orang yang mengotori jiwanya. Yang mensucikan jiwa adalah membersihkan diri dari berbagai macam syubhat, yang mengotori hati dari berbagai macam penyakit-penyakit hati seperti kemunafikan, atau riya atau sum'ah dan yang lainnya. Itu dibersihkan jiwanya. Dengan cara apa? Ini disebutkan di pertanyaan kedua. Dengan cara apa? Agar jiwa yang berkualitas rendah menjadi berderajat tinggi. Ya, dengan cara kita terus mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala, sehingga tahu apa-apa yang mengotori jiwa, apa-apa yang bisa membersihkan hati kita, membersihkan jiwa kita, itu dengan belajar. Ini sarana untuk kita membersihkan jiwa dengan belajar. Kemudian tentu minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Keuntungan apa yang diperoleh kalau jiwa berderajat tinggi? Ya, dia akan mendapatkan ridha dari Allah, akan mendapatkan kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala, dan akan diwafatkan oleh Allah dalam keadaan husnul khotimah dan yang lainnya. Ibadah yang dia kerjakan atau hidup, aktivitas-aktivitas yang dia kerjakan di hari-harinya itu akan berkualitas dan dinilai ibadah yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Ini ada yang mengatakan, apa ada saudara sesama muslim mengatakan bahwa salafi itu wahabi? Mohon dijelaskan. Oh, jadi kajian ini. Orang yang mengatakan demikian, dan saya yakin dia bukan orang yang mempelajari bagaimana Syekh Muhammad bin Abdul Wahab yang kepadanya dinisbatkan julukan Wahabi itu, yaitu Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Coba tanya kepada orang yang mengatakan, sudah berapa kitab atau kitab apa dari kitabnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab yang sudah kau pelajari, yang sudah kau baca? Ana yakin dia nggak baca, cuman ikut-ikutan saja. Jari orang Madura norok bunte, cuman ikut-ikutan saja. Dan istilah-istilah seperti ini dipopulerkan oleh ahli bid'ah, terutama dari kalangan Rafidhah, dari kalangan Syiah. Tujuannya apa? Litanfirin nasi minat tauhid, untuk membuat manusia menjauh dari tauhid. Karena Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ini sangat kental menyeru manusia untuk beribadah hanya kepada Allah dan meninggalkan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya dibuat istilah Wahabi, madhab kelima, yang suka mengkafirkan katanya. Saudi negeri Wahabi, yang gemar membunuh para ulama katanya. Ada yang pernah umroh di sini? Yang sudah pernah haji di sini, di Saudi, dibunuh nggak di sana? Kok bisa balik sini sampean? Iya, ini kizib, dusta. Wallahu a'lam. Sifat yang terkait dengan kufur dan fitnah, apa maksudnya? Fitnah bahasa Arab, fitnah bahasa Indonesia. Yang ditanyakan apa ini? Anak nggak paham. Mungkin antum ada yang paham ini? Yang ditanyakan apa? Nggak paham. Apakah ada tafsir Al-Quran tidak sesuai dengan makna bahasa Arab? Banyak. Jadi tafsir-tafsirnya ahli bidah. Bahkan bukan cuma tafsir, terjemahan itu juga sudah, terjemahan ahli bidah itu sudah merasuk di dalam terjemahan-terjemahan mushaf Al-Quran. Ana minta antum yang bawa mushaf terjemahan, di situ ada mushaf terjemahan, atau yang ada di HP. Ana minta antum buka surat Shad. Apa katanya? Nggak paham juga. Iya. Wallahu a'lam ya. Surat Shad ayat 75. Yang bawa mushaf
terjemahan surat Shad ayat 75. Kalau nggak salah yang cetak itu ada yang terjemahan nggak di situ? Nggak ada ya? Di sana? Nggak ada yang terjemahan. Tapi yang di HP-nya tadi surat As-Shad ayat 75, ucapan Allah kepada iblis, kenapa tidak mau sujud wahai iblis kepada Adam yang aku ciptakan dengan kedua tangan. Di situ ditafsirkan apa? Kekuasaan. Antum kedua tangan, antum kekuasaan itu tadi. Ya. Nah, itu sudah tafsir yang menyimpang, tidak sesuai dengan bahasa Arab. Waduh. Gak biasa Quran ini. Ya. Cek satu ya Pak, dulu Pak. Antum buka aja itu. Ya, ini ditafsirkan dengan, diterjemahkan dengan kedua tangan. Benar. Jadi ada yang ditafsirkan dengan kekuasaan. Tapi itu sudah tafsir menafsirkan Al-Quran. Kekuasaan. Iya. Mana ini? Ini. Nah, ini tafsir atau terjemahan perkata. Di sini dikatakan lima khalaqtu biyadayya, dengan kekuasaanku. Ini bukan dengan bahasa Arab. Ini disebut dengan majas. Sudah habis ya? Hah? Sebentar ya. Ini dikatakan sama mereka majas, kiasan. Kiasan itu ada dalam bahasa Arab? Iya, ada dalam bahasa Arab. Cuman kiasan ini ada syaratnya. Majas ini ada syaratnya. Kata para ulama ada 4 syaratnya majas. Yang pertama al-wad'ul awal, yaitu objek yang pertama. Yang kedua al-wad'ul tsani, objek yang kedua. Yang ketiga adalah alaqah, hubungan antara objek pertama dengan objek kedua. Dan yang ketiga, yang keempat adalah al-mani', pencegah yang mengharuskan seseorang harus ditafsirkan dengan majas, harus dipahami dengan majas. Kita terapkan dalam sebuah kalimat. Ra'aitu asadan ala farasihi syahiran sayfahu. Aku melihat singa naik di atas kuda seraya menghunuskan pedang. Perhatikan ya. Aku melihat singa naik di atas kuda sedang menghunuskan pedangnya. Baik. Objek yang pertama adalah singa. Apa maknanya singa? Hewan buas. Objek yang kedua yaitu manusia. Seorang kesatria. Ya kan? Yang mau dimajasi itu loh, mau dikiaskan itu manusianya. Yang ketiga, ada hubungan nggak antara singa dengan manusia? Ada, dari sisi syuja'ah, dari sisi keberanian. Baik. Yang keempat adalah ada nggak yang mengharuskan engkau untuk memahami kalimat itu dengan majas? Jawabannya ada nggak? Ada. Karena kalau kalimat itu tidak dipahami dengan majas, maka berarti aneh dipahami sesuai teksnya. Singa naik nang dukure jaran. Bisa dipahami nggak kalimat ini? Terus bawa pedang, mungkin nggak? Nggak mungkin kan? Berarti harus dikiaskan kepada manusia yang pemberani. Nah, ini boleh. Nah, kalau itu kita terapkan kepada sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang terakhir ini ada nggak yang menghalangi untuk dipahami sebagaimana mestinya? Allah menciptakan Adam dengan kedua tangannya. Emang kenapa kalau Allah menciptakan Adam dengan kedua tangan? Kok harus dikiaskan dengan kekuasaan itu? Apa yang mencegahmu itu kok harus dengan kiasan? Paham jemaah? Ya, ini nanti ada pembahasan tersendiri tentang masalah majas, kias. Itu tidak ada dalam asma was sifat. Tidak ada kias, tidak ada majas, kiasan
dalam asma was sifat. Pertanyaan terakhir, afwan karena waktu sudah habis. Insyaallah kita simpan untuk pertemuan yang akan datang. Wallahu taala alam. Saya akhiri, subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.